Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yati Ruciati Maulani. Saya dari jurusan Asuransi Syariah semester 4 kelas A. Baik, saya di sini akan menjelaskan sedikitnya materi tentang berbicara dan menyimak dengan alat bantu visual, audiovisual dalam pidato dan rapat. Baik, untuk yang pertama yaitu pengertian berbicara dan menyimak. Pengertian berbicara. Berbicara adalah penyampaian informasi yang dilakukan secara lisan melalui ucapan, kata-kata, atau kalimat. Dalam berbicara, bahasa memegang peranan yang sangat penting. Nah, menurut Kamus Purwodarminta, bahasa diartikan sebagai yang pertama itu ada sistem lembaga. Nah, apa sih sistem lembaga? Sistem lembaga adalah tanda yang berupa segala macam bunyi yang dicapai oleh orang untuk melahirkan pemikiran dan perasaan. Nah, yang kedua itu ada perkataan. Nah, perkataan ini perkataan yang dipakai oleh suatu bangsa. Yang ketiga itu ada percakapan. Nah, percakapan yaitu yang baik, sopan santun, tingkah laku yang baik. Yang selanjutnya itu bahasa itu sendiri dibedakan menjadi dua pengertian. Yang pertama itu ada bahasa dalam arti luas dan yang kedua itu ada bahasa dalam arti sempit. Nah, apa sih bahasa dalam arti luas? Nah, dalam hal ini bahasa dipakai sebagai alat komunikasi yang tidak terbatas pada kata-kata saja, tetapi juga gerak-gerik, mimik, dan pantomimik. Yang kedua itu bahasa dalam arti sempit. Apa sih bahasa dalam arti sempit itu? Nah, dalam arti sempit ini, bahasa dipahami sebagai hubungan antara susunan dan kata-kata. Bahasa dalam arti sempit mempunyai peranan penting bagi hubungan manusia dengan manusia pada zaman modern ini. Nah, dalam berbicara, orang menggunakan bahasa lisan sebagai alat komunikasi. Yang kedua itu pengertian menyimak. Apa sih menyimak itu? Nah, menyimak adalah kegiatan meresepsi, mengelola, serta mengintervensi suatu permasalahan dengan melibatkan panca-indera seseorang. Menyimak berhubungan dan bermanfaat dengan menyimak dan berbicara. Menyimak dan membaca, bicara dan membaca, serta ekspresi lisan dan ekspresi tulisan. Nah, ada beberapa pengertian menyimak yang diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama itu menurut Haji Tarizan. Nah, menurut beliau, menyimak adalah suatu proses kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan oleh pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Nah, yang kedua itu menurut Andreson. Nah, menurut beliau menyimak adalah sebagai proses besar mendengarkan, mengenak, serta menginterpretasikan lambang-lambang lisan. Yang selanjutnya itu menurut Russell dan Russell 1959. Menurut beliau, menyimak bermakna mendengarkan dengan penuh pemahaman dan diperhatikan serta apresiasi. Baik, yang selanjutnya yaitu hubungan berbicara dan menyimak. Berbicara dan menyimak adalah dua kegiatan yang berbeda namun berkaitan erat dan tak terpisahkan.
Kegiatan menyimak didahului oleh kegiatan berbicara. Kegiatan berbicara dan menyimak saling melengkapi dan berpadu menjadi komunikasi lisan, seperti dalam bercakap-cakap, diskusi, bertelepon, tanya jawab, interview, dan sebagainya. Nah, kegiatan berbicara dan menyimak itu saling melengkapi. Oleh karena itu, tidak ada gunanya orang berbicara bila tidak ada yang menyimak, dan tidak mungkin juga orang menyimak jika tidak ada yang berbicara. Baik, yang selanjutnya itu berbicara dan menyimak dalam suatu pidato dan rapat. Kegiatan berbicara dan menyimak bisa terjadi dalam suatu pidato atau rapat, yaitu adanya pembicara yang menyampaikan materi, juga pendengarnya yang menyimak apa yang disampaikan oleh pembicara. Dalam kegiatan berbicara, pembicara haruslah lebih dahulu mempersiapkan materi atau bahan yang akan disampaikan kepada audiens nantinya. Karena pidato tidak sama ketika kita ngobrol dengan teman. Dalam kegiatan menyimak, pendengar atau penyimak haruslah memperhatikan apa yang disampaikan oleh pembicara, supaya kita bisa menangkap dengan baik apa saja yang disampaikan oleh pembicara, baik itu dalam suatu pidato ataupun suatu rapat. Kefokusan juga menjadi faktor penting dalam kegiatan menyimak ini, karena jika selama pembicara menyampaikan materinya, sedangkan kita tidak fokus, kita akan sulit untuk mencerna apa yang disampaikan oleh pembicara. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu manfaat alat bantu visual dan audiovisual dalam pidato dan rapat. Hadirnya alat visual dan audiovisual salah satunya untuk memudahkan pemahaman audiens, juga meningkatkan kreativitas berbicara dalam pidato dan rapat. Alat bantu visual itu bisa berupa gambar, diagram, grafik, peta, dan sejenisnya yang memang hanya bisa dinikmati lewat indera penglihatan saja. Sedangkan alat bantu audio visual itu bisa berupa klip video, di mana audiens bisa menikmati lewat indera penglihatan juga pendengaran. Nah, fokus utama alat bantu visual dan audiovisual ini supaya audiens lebih tertarik dan tidak jenuh akan pidato dan rapat yang monoton. Dengan adanya gambar atau video juga bisa lebih menghidupkan suatu pidato atau rapat yang akan dijalani. Baik, yang selanjutnya itu kesimpulan dari materi yang baru saya sampaikan, yaitu berbicara adalah menyampaikan informasi yang dilakukan secara lisan melalui ucapan, kata-kata, atau kalimat. Sedangkan menyimak adalah kegiatan meresepsi, mengolah, serta mengintervensi suatu permasalahan dengan melibatkan panca indera seseorang. Kegiatan berbicara dan menyimak itu salinglah melengkapi, karena tidak ada gunanya orang berbicara bila tidak ada yang menyimak, dan tidak mungkin juga orang menyimak jika tidak ada orang yang berbicara. Nah, kegiatan berbicara dan menyimak bisa menjadi dalam suatu pidato atau rapat, yaitu adanya pembicara dan menyampaikan materi, juga pendengarnya juga menyimpan apa yang disampaikan oleh pembicara. Hadirnya alat visual audiovisual salah satu untuk memudahkan pemahaman audiens, juga meningkatkan kreativitas pembicara dalam pidato dan rapat. Fokus utama alat bantu visual dan audiovisual ini supaya audiens lebih tertarik dan tidak jenuh akan pidato atau rapat yang monoton. Dengan adanya gambar atau video juga bisa lebih menghidupkan suatu pidato dan rapat yang dijalani. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.